Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu mengikuti kegiatan kita di hari ini. Semoga sehat semuanya ya Bapak Ibu. Bagaimana? Amin. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Amin amin. Alhamdulillah. Kita akan belajar bersama tentang pendidikan, ya, tentang pendidikan yang akan kita mulai terapkan di tahun ajaran nanti. Memang bukan hal baru, tapi ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya. Nanti sesi ini akan dipandu oleh Bapak Instruktur kita, Bapak Irfan Mulyadi, yang nanti akan mendampingi kita. Satu sesi ini membahas tentang satu bagian materi tentang sekolah penggerak ini. Oke, sebelum kita mulai, kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan mudah, dan dengan lancar, dan membawa kebaikan buat semuanya. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Kita akan mulai kegiatan ini dengan konsentrasi yang cukup tinggi, ya, karena materinya butuh energi yang cukup juga ini ya Pak Irfan ya, supaya bisa menangkap materi ini dengan baik. Kita mulai saja ya dengan satu kegiatan supaya kita melatih fokus kita nih. Ya, kita melatih fokus kita. Apakah Bapak Ibu di sini sudah menyiapkan ya hati dan pikiran fokus pada kegiatan kita hari ini? Ya, disimak. Saya nanti punya satu pernyataan dan diakhiri dengan pertanyaan. Ya, disimak dengan baik. Dicari apa jawaban yang tepatnya. Oke. Kita akan bercerita tentang hotel digital. Ya, ceritanya nih kita nih satu kelompok ini akan menginap di satu hotel, ya, hotel digital. Ingat, ini kita menginap di hotel digital. Ya, masing-masing akan menginap di kamarnya masing-masing di lantai yang berbeda. Saya akan memberikan satu pertanyaan, silakan Bapak Ibu tebak, ya, apa jawabannya. Yang pertama, jika saya ada di lantai 5, ya, lantai 5. Lalu saya turun satu lantai dan belok satu kali ke kanan, maka saya ada di lantai berapa? Ingat ya, kita menginap di hotel digital. Izin Bu, saya boleh menjawab? Ya, silakan Bu Gina ya. Iya, silakan Bu Gina. Lantai 3. Belum tepat Bu Gina. Ada lagi yang mau mencoba? Izin Bu. Silahkan Ibu Evi. Oke, silakan Bu Evi. Lantai 4. Waduh, belum tepat juga. Atau mungkin Bapak Irfan mau mencoba, Bapak? Kira-kira kita Bu, mungkin kira-kira lantai 1. Wah, masih belum tepat juga ya. Bu, sekali lagi boleh Bu? Boleh, kita coba sekali lagi ya. Kata lantai 2. Kita menginap di hotel digital. Lantai berapa Bu Evi? Lantai 2. Belum tepat juga ya. Jawabannya adalah di lantai 9. Kok lantai 9, Bu? Ya. Bisa, Bu. Saya coba satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Kata kuncinya hotel digital. Iya. Jika saya di lantai 7, ya, saya di lantai 7, lalu saya naik satu lantai, ya, dan belok 2 kali ke kanan, ya, maka saya ada di lantai berapa? Sepuluh. Belum tepat. Waduh. Belum tepat. Lantai 2. Belum tepat juga Pak Irfan, ya. Jadi saya di lantai 7, saya naik satu lantai, belok ke kanan 2 lantai. Belok ke kanan 2 lantai. 10 lah, Bu. Ya.
Sekarang jawabannya coba dipegang handphonenya masing-masing, coba lihat keypad untuk menelpon ya. Nah, ternyata di hotel digital peta atau denah tiap kamar itu menyesuaikan dengan denah atau posisi angka-angka di keypad telepon gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di lantai 7, naik satu lantai itu di lantai yang isinya kamar 4, lantai 4, 5 dan 6. Jadi kalau misalnya naik 1, belok 2 kali ke kanan berarti itu di lantai 6. Nah, Pak Irfan, rupanya peserta kita sudah mulai menyiapkan hati dan pikirannya ya. Sudah mulai menyiapkan hati dan pikirannya. Karena sudah terbuka semuanya, kita isi Pak Irfan dengan materi hari ini tentang sekolah pendidikan yang merdekakan dan juga filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Ya, oke, layar dan waktu akan saya serahkan kepada Bapak Irfan untuk memandu sesi berikutnya. Silakan Pak Irfan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran merdeka ya, dan konsep filosofis belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, kita mulai. Ini dia. Pendidikan yang memerdekakan. Sebelumnya kita harus melihat dulu apa tujuan dari pelatihan ini. Tujuan pelatihan adalah untuk memperkenalkan kepada peserta mengenai pendidikan yang memerdekakan, sehingga peserta dapat mengaplikasikan atau menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apa itu merdeka belajar? Kita lihat pula definisi merdeka belajar itu apa. Kalau tadi tujuannya kita sudah tahu, maka sekarang kita lihat pula definisinya. Merdeka belajar itu bisa kita artikan adalah belajar secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi, serta dibutuhkan suasana belajar yang di mana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama. Guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak, ya, sesuai dengan keadaan dan kondisi anak. Kemudian kita berlanjut kepada tripusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada tripusat atau 3 pusat pendidikan yang paling utama. Yang pertama sekali adalah pendidikan di dalam keluarga, kemudian pendidikan di sekolah, dan pendidikan di dalam lingkungan masyarakat. Kita lanjut lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran, dan rohani, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasan yang tidak disertai dengan perintah dan paksaan. Jadi anak-anak melakukan pelajaran dengan hati senang. Kemudian ada 3 kerangka utama filosofi pembelajaran merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama adalah yang tetap dan yang berubah. Itu adalah kodrat keadaan. Kemudian selain itu juga ada nanti budi. Ada budi pekerti, kemudian kebersihan budi. Selanjutnya kebudayaan. Kebudayaan itu juga ada kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran. Maaf Pak Irfan, boleh saya share screen materi Bapak? Ya, boleh. Oke, kita coba share screen ya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi, Ibu-ibu. Ya. Ya. Kemudian kita masih pada kebudayaan. Ya. Kebudayaan itu adalah buah budi manusia lahir dan batin, hasil perjuangan manusia terhadap 2 pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman. Ya. Selanjutnya kita beralih kepada pendidikan. Pendidikan itulah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, kebangsaan dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh
dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Kemudian pendidikan dalam keluarga, yaitu keluarga memberi dasar-dasar sosial yang suci, murni dan penuh cinta kasih. Kemudian ada metode among siswa, yaitu seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu Tut Wuri Handayani, Ing Madia Mengkorso, dan Ing Ngarso Sung Telodo. Kemudian juga harus kita ingat selalu azas dari taman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Selanjutnya, pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir dan batin. Pengajaran pengetahuan adalah sebagian dari pendidikan yang terutama dipergunakan untuk mendidik pikiran, dan ini perlu sekali. Tidak saja untuk memajukan kecerdasan batin, namun pula untuk melancarkan hidup pada umumnya. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Kemudian kita kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke. Kita kembali ke sini. Ya. Mungkin sesi berikutnya akan kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Sesi tanya jawab dari yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak narasumber kita, Pak Irfan, mengenai pendidikan yang memerdekakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, mengenai pendidikan yang memerdekakan. Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Bu Evi. Ini Pak ya, saya ingin tanyakan bagaimana penerapan pelayanan di sekolah penggerak kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Apa bisa diterapkan Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah menanyakan. Mungkin kepada para peserta lain ada yang bisa membantu untuk menjawab. Silahkan. Izin Pak, izin menjawab, boleh? Silahkan Bu Gina. Terkait pertanyaannya Bu Evi, izinkan saya memberikan pendapat. Saya bisa untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusi dan diterapkan kurikulum sekolah penggerak ini kepada mereka. Karena anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusi pun mempunyai haknya dalam memperoleh pendidikan, terutama di sekolah. Jadi sekolah penggerak adalah hak setiap anak yang ada di dalamnya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kemudian jikalau ada beberapa hal yang tidak bisa disamakan, menurut saya kurikulum di sekolah penggerak perlu mungkin ada tindak lanjut untuk khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusi ini terhadap kurikulum di sekolah penggerak tersebut. Sejauh itu yang menurut saya pahami dan saya pendapatnya Pak. Mohon izin jika ada kekurangannya. Begitu juga Bu Evi. Terima kasih. Ya, silakan bagaimana Pak Irfan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gina gitu ya, menurut pandangannya bahwa untuk anak-anak berkebutuhan khusus ternyata lebih difasilitasi ya dengan penerapan sekolah penggerak ini gitu ya, karena kan semuanya berpusat pada kebutuhan siswa, pusat pada pengembangan diri siswa secara personal gitu ya. Apakah persepsi yang seperti ini benar Pak? Terima kasih. Ibu tadi sudah berperan untuk menjawab. Jadi tentu saja boleh diterapkan pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus, yang mana di sini setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran dan pengajaran yang layak, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Di mana seperti yang kita lihat tadi pada materi bahwa siswa itu adalah sebagai pusat dari pendidikan. Kita berhamba kepada siswa, sehingga siswa di sini belajar dalam suasana hati yang menyenangkan, tidak merasa terpaksa, sehingga tujuan pelajaran bisa tercapai. Sekian Bu, terima kasih.
Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, karena nanti berikutnya akan ada sesi penugasan ya, penugasan mandiri ya, nanti tugas yang sudah disiapkan oleh Pak Irfan di dalam modul yang Bapak Ibu sudah terima nanti ya, bisa dilihat. Mungkin dari modul itu nanti bisa dibaca lagi, dilihat kembali materi-materi yang tadi sudah disampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Irfan. Pak Irfan juga nanti menyediakan waktu ya Pak Irfan ya, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin Pak Irfan berkenan untuk nanti memberikan respon dan penjelasannya seperti itu. Jadi mohon izin Pak Irfan kalau saya boleh menyimpulkan sedikit ya tentang pendidikan yang memerdekakan dan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara gitu ya, bahwa ternyata dengan sekolah penggerak ini satuan pendidikannya dalam hal ini sekolah diberikan kesempatan untuk mengembangkan kurikulum yang ada gitu ya. Jadi pendidikan dikembalikan lagi bahwa semuanya harus berpusat pada siswa gitu ya. Siswa mungkin arti dari merdeka di sini siswa bisa mengembangkan dirinya secara optimal gitu ya. Tadi ada hal yang menarik tadi yang disampaikan Pak Irfan ya, pendidikan itu menghamba pada siswa ya, menghamba pada siswa. Jadi semua yang dilakukan di sekolah itu berpusat pada siswa, semua berpusat pada kebutuhan siswa. Jadi kurikulum ini lebih memanusiakan manusia ya, manusia yang berbudaya yang nantinya akan menjadi peradaban suatu bangsa gitu ya. Oke, mungkin untuk menutup sesi ini, sebelumnya Pak Irfan mungkin bisa menjelaskan nanti di sesi asinkronus atau di sesi belajar mandiri nanti apa saja yang harus peserta lakukan. Silakan Pak Irfan. Baiklah, Ibu peserta semuanya. Jadi tugas sudah saya kirimkan melalui modul, nanti modulnya dapat dilihat, sudah saya share di grup. Dan nanti apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ya. Jadi apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan nanti. Itulah tugas yang harus dikerjakan. Demikian. Oke ya, jadi modul yang sudah diterima Bapak Ibu ya, mungkin nanti bisa dilihat lagi materi di hari kedua ini ya. Jadi silahkan nanti dilihat satu persatu bagian itu. Kalau misalnya memang ada apa yang harus diikuti saja, diisi secara berurutan. Nanti kalau sudah selesai semuanya, nanti Pak Irfan yang akan memberikan grading, memberikan nilai dari tugas Bapak Ibu, tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Seperti itu. Jadi untuk sesi berikutnya selama 2 jam ya, 2 jam ke depan, Bapak Ibu belajar secara mandiri dengan panduan modul yang sudah diberikan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas ini? Sudah Ibu, terima kasih. Cukup jelas paparan dari Pak Irfan. Semoga kami bisa mengaplikasikan apa yang telah dijelaskan oleh Pak Irfan dan Ibu Ita. Terima kasih atas kesempatannya Pak Irfan, Ibu Ita. Oke, terima kasih Bu Gina, Bu Evi, terima kasih juga sudah belajar bersama kami di sini. Kami juga sama-sama belajar untuk perbaikan pendidikan yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Kita tutup saja sesi ini dengan berdoa, semoga apa yang kita dapat membawa keberkahan buat semuanya. Dengan berkah, alhamdulillah. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Irfan yang sudah menjadi narasumber di sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, salam untuk semua yang ada di sana. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.